Halo semua, selamat datang di Autorider. Kami segenap kru Autorider mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana liburan Anda? Semoga menyenangkan, bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Dan di liburan Lebaran ini kita akan membahas sebuah motor listrik yang keren banget. Ini mungkin adalah yang terakhir datang ke Indonesia dengan wujud seperti ini. Kita nggak tahu nanti setelah kedepannya bagaimana, apakah dia akan memisahkan diri dari Harley Davidson atau tetap ada logo Harley-nya di sini, ataukah benar-benar terpisah brandnya Livewire, kita nggak tahu. Tapi kita akan membedah motornya, mungkin motornya juga nanti akan tetap seperti ini atau mungkin jadi model lain. Tapi kita lihat dulu, motor ini dijual di Indonesia dengan harga 1,5 M, masih off the road, Anda harus menambahkan komponen pajaknya lagi, dan dijual di Indonesia oleh grup Two Wheelers ID. Anda bisa main-main ke showroom mereka di sekitar Pondok Indah. Dan ini adalah Harley Davidson Livewire One. Kita akan bahas satu persatu motor listrik ini yang bisa kita bilang moge anti erogan, karena dia nggak akan bisa arogan, nggak ada suaranya, senyap. Untuk mencirikan sebuah Harley Davidson memang langsung kelihatan di desainnya, karena ini adalah desain HD banget, dia tampangnya khas banget Amerika. Jadi begitu lihat motornya langsung kelihatan emang ini Harley deh. Tapi komposisi semua komponennya memang beda banget sama Harley. Anda nggak bisa menemukan mesin V-twin di sini, hanya akan ada kelihatan sirip-sirip di tengah sini, dan ini menandakan adalah kehadiran baterai. Jadi mesinnya nggak bisa kelihatan lagi ya Mas Bro ya, ciri khasnya di sini. Tapi kelihatan komposisi Harley-nya kelihatan dari tangki mesin, tangkinya yang panjang. Ini walaupun ini bukan tangki bensin, tapi bentuknya dibuat seperti tangki memang ya. Tangkinya khas cruiser ala-ala Amerika ya, panjang, dan posisi joknya agak jauh dari komstir depan. Ya, ini ciri khas sebuah Harley. Tapi Harley listrik. Jadi ya memang inilah hasil dari buah pemikiran insinyur-insinyur Harley yang akhirnya menerjemahkan bahwa konsep motor listrik mereka adalah seperti ini. Desainnya tetap mirip sebuah Harley, sasisnya sasis aluminium, dan dia memeluk baterai yang sangat besar. Di bawahnya baru kelihatan ada mesinnya di sini, dan mesinnya sudah full reduction gear. Mereka tetap menggunakan belt ya, jadi untuk menyalurkan tenaga ke roda belakang ada beltnya di sebelah kanan ini, dan kelihatan di sini itu ada reduction gear, sehingga kalau kelihatan di sini itu ada giginya, ada rasio giginya depan sama belakang. Jadi baterai yang besar ditambah mesin yang kelihatan seperti apa ya, kalau dilihat dari depan dan samping itu kelihatan kayak sebuah mesin jet gitu loh. Ada di bawah sana, dan bulky banget baik mesinnya maupun baterainya. Dirangkai dengan semua komponen yang menurut saya ini semua full masa kini ya, kebaruan. Karena di depan dia pakai shock breaker upside down, dan shock breakernya dari Showa SFF BP, separate function fork big piston. Dan kalau shock breaker ini udah banyak kita temuin di beberapa motor Jepang yang ada di Indonesia ya, Anda pasti mungkin sudah kenal. Dan kalau ngelihat di bawah juga komposisi remnya itu kekinian banget, dipakai Brembo, dan dia model radial mount. Di belakang keren juga karena armnya aluminium, dan kalau kita lihat desainnya di sini nggak ada spakbor, semua full mudguard di bawah, sedangkan lampu-lampu juga semua diposisikan di mudguard di bawah. Jadi kalau Anda ingin melakukan sesuatu terhadap motor ini harus memikirkan bagaimana lampu-lampu yang ada di bawah sini bisa naik ke atas nempel kalau ingin mencopot semuanya biar tampilannya keren. Karena kalau dicopot, bannya kan keker banget ya. Motornya pasti kelihatan sangat kekar, sangat keren, tapi ya itu, lampunya di belakang semua harus dipikirkan bagaimana caranya supaya ada di pantat. Karena pantatnya kecil banget, dan kalau kita lihat komposisinya ya, motor ini itu punya kunci yang sudah keyless, jadi Anda cukup ngantongin kayak remote gini aja.
dan bisa langsung hidup kontaknya tanpa harus masukin apa-apa, tinggal pencet kill switch-nya dia langsung bisa aktif. Lalu buat ngecas motor ada di atas tangki sini dan dia support DC charging Mas Bro. Jadi kalau Anda mampir ke SPKLU di beberapa titik di Jakarta ini, Anda bisa ngisi di stasiun pengisian listrik umum itu DC charging yang buat mobil. Dan kalau pakai DC charging motor ini cukup 1 jam saja. Sementara kalau mau pakai charger yang disiapkan oleh mereka juga ada. Jadi chargernya itu disimpan di sini, bisa Anda bawa kemana-mana. Kalau mau ditinggal di rumah, di sini ada space sedikit buat bawa barang, tapi nggak banyak ya. Tapi kalau mau bawa chargernya juga masih bisa, itu ada di bawah jok sini. Jadi simple banget di bawah jok sini. Oh ya, bukanya tadi ya, ditarik sini, dengan nutupnya juga tinggal ini ada yang mesti dipencet di sini buat nutup. Dan simple banget, desainnya sangat simple tapi mencirikan ini sebuah Harley Davidson. Bagaimana menurut Anda dengan desainnya? Kekinian, tapi komposisinya ya ini adalah sebuah Harley yang joknya jauh dari depan, tangkinya model-model teardrops, walaupun ini bukan tangki beneran tapi adalah cover baterai, dan semua tombol-tombol dan grip gas dan handle rem ini juga itu Harley banget. Cuman sayangnya dia nggak ada yang di sebelah kiri ya, dia nggak punya kopling dan dia nggak punya persnel yang sebelah kiri. Jadi motor ini motor listrik yang pengoperasiannya mirip sama motor matic. Walaupun ini motornya motor laki. Jadi kalau Anda lihat video kami yang sebelumnya Energica, motornya motor sport, full super sport, pakai fairing dan segala macam, tapi naiknya mirip sama motor matic karena tinggal gas sama rem saja. Sepertinya motor ini juga demikian. Lalu bagaimana dengan mesinnya? Nah, jadi baterai yang ada di bawah tutup tangki ini, dia punya kekuatan daya sekitar 15,4 kWh yang disalurkan ke roda belakang lewat motor di bawah sini, dan motornya ini nggak ketahuan berapa kilowattnya, tetapi kira-kira dia bisa memproduksi 100 daya kuda dan 113 Nm. Disalurkan ke roda belakang dengan belt dan disebutkan oleh Harley bahwa dia bisa menempuh jarak maksimum 234 km dengan baterai yang terisi penuh. Itu kalau untuk city riding. Nah, jadi kalau motor listrik itu sepertinya kalau dia buat jalan yang pelan-pelan, terus econo ride, dia bisa jaraknya bisa jauh ya. Tapi kalau Anda keluar kota untuk combine highways, mereka menyebutkan sekitar 150-an kilometer. Tapi kalau Anda pakai ini full highway, di Amerika sana kan ada yang jalan yang bener-bener lurus aja, itu paling cuma sekitar 70 mile atau sekitar 113 km range-nya. Kalau Anda pakai dengan kecepatan yang tinggi dan konstan terus. Tapi kalau buat yang jalan-jalan kecil, nggak terlalu kenceng, Anda bisa dapat range 230 km. Jauh ya. Dan untuk mendapatkan range itu, Anda bisa ngecas 1 jam saja dengan DC charging di SPKLU. Tapi kalau Anda ngecasnya di rumah dengan charger yang disiapkan di bawah jok ini, itu butuh waktu sekitar 11 jam. Nah, jadi kalau Anda baru ngecas sejam, itu kira-kira dapatlah sekitar 20 kilo ya. Ngecas 2 jam dapatlah sekitar 40 kilo. Totalnya 200 kilo itu tadi. Nah, untuk mendukung mesin ini, dia disalurkan ke kaki-kaki yang kekar juga. Dia pakai pelek aluminium dan peleknya pelek palang. Depan pakai ban 120 mm, di belakang pakai ban 180 mm. Dan ini adalah ban yang full moge ya, walaupun untuk sebuah Harley, ban belakangnya itu masih bisa digedein lagi sebenarnya. Kalau ngelihat yang sudah custom ya, itu bisa pakai ban yang super gendut. Tapi ini adalah ban yang full moge dan bannya pakai Michelin. Khusus ada brandnya Harley Davidson juga di situ. Jadi semuanya sudah full branding by Harley Davidson. Bagaimana kedepannya kita belum tahu. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan antara dua brand ini. Apakah mereka akan pecah atau tetap Harley Davidson Livewire.
Lalu remnya dari Brembo, depan dan belakang, dan semua sudah full ABS. ABS-nya pun sudah cornering ABS, dan dia juga sudah punya kontrol traksi dan sudah ada kontrol traksi cornering juga. Dan motor ini memang semua sudah full elektronik ya, karena dia juga mesinnya juga mesin elektrik dan otomatis semuanya juga sudah full elektronik. Seperti lampu-lampu ini pencahayaannya semua sudah LED. Coba kita lihat di depan, kalau dia dinyalakan, modelnya lampu depannya daymaker dan lampu jauh, lampu dekatnya seperti ini. Dim, ini passing lamp, dan passing lampnya ada di jempol ya, bukan di depan, karena di depan ini dia untuk akses trip meter. Nah, yang menarik adalah tampilan dari speedometer ini, karena dia sudah full TFT, dia layarnya 4,3 inch dan kelihatan memang sangat modern. Ini kita sudah hidupkan barusan dan dia ada petunjuk kalau side stand-nya masih turun. Kita coba naikin side stand-nya. Oke, press start yang lama, dia langsung ready. Ini adalah posisi siap riding, dan tampilan ini bisa diubah dari ini analog menjadi digital ya. Tapi kita bisa setting di sini langsung, karena ini dia touchscreen. Jadi kalau kita pencet, mari kita lihat dulu. Masih ini. Kalau dimatikan baru bisa di setting. Jadi kalau lagi jalan dia nggak bisa setting. Coba kita setting ulang ya. Tampilannya seperti ini. Dan apa saja yang ada di menunya. Ada riding mode. Jadi riding mode ada road, sport, rain. Dan ini mungkin eco ya, jadi range-nya jauh. Lalu ada beberapa custom riding mode yang bisa dipilih sendiri, custom A, custom B, custom C. Itu berkaitan sama power, braking, dan regeneratif dari baterainya. Jadi ada regeneratif brakingnya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Power 40% untuk yang eco ya. Regeneratifnya 80%, throttle-nya hanya 55%. Dan traction control-nya medium. Kira-kira seperti itu, dan ini bisa diubah semuanya settingannya. Lalu ini tampilan, Anda bisa ubah speedometernya jadi digital atau analog seperti yang tadi saya bilang ya. Dan ada brightness bisa diubah juga, terang gelapnya. Ini sistemnya Anda bisa connect. Jadi melakukan koneksi ke handphone Anda melalui Bluetooth. Jadi bisa ngatur audio dan juga turn by turn navigation. Jadi navigasinya hanya keluar di sini belok kiri atau belok kanan, bukan full maps ya di sini ya. Lalu bisa nyetel jam, terus localization ini unit ya, ada unit sama bahasa. Lalu ada customize widget, ini apa saja yang nongol di layar di depan, itu apa saja, ada alert, riding mode, power, range, battery, nanti bisa tampil semua di tampilan di depan. Lalu user setting ini yang ada small info display, nanti ada di atas ini ada info mengenai trip A, trip B, lalu battery bar option ini ada angkanya atau tidak, ada range-nya atau tidak, itu bisa diaktifkan. Ini untuk mengaktifkan mode di sini, jadi Anda bisa pilih-pilih mode riding mode-nya dari tombol yang ada di bawah sini. Itu Anda bisa pilih-pilih riding ini road, sport, rain atau eco ya tadi ya. Terus tombol-tombolnya ini Harley banget, jadi ini adalah kill switch di atas ini, terus ini ada hazard, lalu di bawahnya ini tombol untuk start. Jadi kalau mau mulai di sini pencet yang lama, nah dia otomatis akan aktif. Lalu tombol sen seperti biasa kalau Anda sudah familiar dengan Harley, sen kanan di kanan, matiinnya juga pencet yang ini, sen kiri yang di sini, dan mematikannya juga ini ya. Lalu ini klakson. Ini lampu jauh, lampu dekat, lalu passing lamp ada di sini. Ini tadi sudah ya, terus ini ada voice command. Jadi kalau mau mengaktifkan voice command Bluetooth ke handphone, mungkin halo Siri dan segala macam dari sini. Lalu ini adalah cruise control. Jadi tombolnya ada di sini. Sementara di atas ini ada tombol untuk mengakses trip meter yang ada di atas ini. Jadi nggak terlalu banyak fungsinya, tapi fungsinya banyak tadi dengan touchscreen langsung di layarnya.
Nah, layaknya Harley, dia biasanya punya posisi riding yang tidak terlalu tinggi. Jadi rata-rata motor cruiser itu joknya cukup rendah. Dia punya spesifikasi 762 mm dan Anda lihat posisinya itu nggak tinggi-tinggi amat. Saya masih bisa menekuk di sini, tinggi saya 185 cm dan saya rasa Anda yang tingginya mungkin nggak sampai 170 pun masih cukup enak riding di atas ini karena dia tidak terlalu lebar joknya, apalagi di depan sini modelnya agak-agak sporty sehingga masih cukup enak buat menghandle motor ini langsung di atasnya. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah sebenarnya dia cukup berat. Jadi bobotnya adalah 250-an kilogram. Kalau dibandingkan sama Energica ya, dia bedanya sekitar 10 kilo. Jadi motor-motor listrik yang khususnya Moge itu memang berat-berat banget, baik yang ini maupun Energica maupun BMW CE04 itu bobotnya luar biasa, nggak bisa main pindahin begitu aja. Tapi sepertinya ini dia punya bobot yang cukup berat di bawah sehingga buat mindah-mindahin seperti ini walaupun cuma beda 10 kilo dari Energica nggak terlalu intimidatif. Mungkin karena stangnya juga lebih lebar jadi ya berasanya nimble. Sebenarnya pengen sih nyobain motor ini di jalanan kira-kira seperti apa, tapi motor ini bukan motor tes dan ini sebenarnya sudah dibeli sama orang, jadi kita izin sama pihak Two Wheelers untuk membuat video ini untuk Anda karena motornya menarik banget dan apalagi kedepannya belum tahu motornya seperti ini atau seperti yang lain. Kita belum tahu bagaimana nasibnya dia nanti. Tapi ini adalah sebuah sejarah bahwa Harley Davidson juga akhirnya memikirkan masa depan bagaimana mereka menghadapi era elektrifikasi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah dan terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini sampai habis. Ini adalah sebuah Moge yang mungkin anti erogan karena dia nggak bisa punya suara yang kenceng, nggak ada suaranya malah ya. Dan Anda kalau naik motor ini mungkin tidak seperti Moge-Moge yang lain yang bisa blar-blar, apalagi anak-anak Harley. Bagaimana pendapat Anda dengan Harley yang elektrik ini? Oke, kita akan ketemu lagi di video kami yang lain. Main-main juga ke website kami www.autorider.com dan follow kami di sosial media, TikTok dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!